Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devika Ramawati dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi ingin mempresentasikan mengenai bab 11 pada buku Scott, yaitu tentang earnings management atau yang biasa kita sebut dengan manajemen laba. Berikut adalah materi yang akan saya paparkan. Overview. Menurut Scott, earning management merupakan sebuah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan atau agensi teori yang menyatakan bahwa praktek manajer dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen yaitu agen dan pemilik prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Kemudian ada cara memahami earning management. Yang pertama, memandang manajemen laba berlaku opportunistic manager untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi baik utang dan kos politik. Kemudian yang kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, yang mana artinya earning management memberi fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Adapun pola dalam manajemen laba yaitu banyak cara yang dapat dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi waktu, jumlah, atau makna transaksi dalam pelaporan keuangan dengan melakukan pemilihan metode akuntansi dan accounting judgment. Nah, menurut Scott, pada tahun 2003, berbagai pola yang sering dilakukan manajer earning management adalah yang pertama ada taking a bet, kemudian yang kedua ada income minimization, dan yang ketiga ada income maximization, dan yang keempat ada income smoothing. Adapun tujuan manajemen laba yaitu untuk mendapatkan bonus. Efek skema pada gambar di samping adalah efek skema bonus keputusan akuntansi, yang mana investigasi motivasi kontrak pengelolaan pendapatan. Healy mengamati bahwa manajer memiliki informasi dari dalam pada pendapatan perusahaan sebelum pengelolaan pendapatan atau laba. Nah, penelitian Healy pada tahun 1985 menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah atau bogi dan batas atas atau cap. Nah, ketika laba berada di bawah bogi tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas cap, manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Kemudian ada asumsi penjelasan untuk 4 poin akrual. Yang pertama ada beban amortisasi, di mana beban amortisasi tahunan yang ditetapkan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan mengestimasikan manfaat ekonomis aset. Kemudian yang kedua, kenaikan pada piutang usaha bersih. Ini berasal dari penurunan penyisihan piutang tak tertagih yang dihasilkan dari perkiraan konservatif dikurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kenaikan pada persediaan berasumsi bahwa ini berasal dari perusahaan manufaktur yang kuat pada saham selama periode kapasitas produksi yang berlebih. Hasilnya termasuk biaya overhead dalam persediaan tetap daripada sebagai penambahan beban volume yang bervariasi dan yang menguntungkan. Kemudian yang keempat yaitu penurunan pada utang usaha dan kewajiban akrual. Berasumsi bahwa ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produk-produknya dari yang telah di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada beberapa motivasi lain terjadinya manajemen laba. Yang pertama ada motivasi kontrak. Motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholders. Ada 2 tujuan untuk menggambarkan earning management dari sisi kontrak. Yang pertama, kontrak antara manajer dengan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan agar target perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan menawarkan bonus prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan. Kemudian yang kedua, kontrak antara perusahaan dengan kreditur. Kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur pada awal kontrak telah ditentukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditur. Motivasi yang kedua yaitu memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Pengharapan dari investor bisa dalam berbagai bentuk dan cara, sebagai contohnya
Kemungkinan bisa didasarkan kepada laba dari periode yang sama pada tahun sebelumnya atau analisa terkini atau perkiraan yang dilakukan oleh perusahaan. Motivasi yang ketiga yaitu initial published offerings. Berdasarkan definisinya, perusahaan yang melakukan IPO masih belum mempunyai harga pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menilai saham dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan ke dalam prospektus menjadi sumber informasi yang amat sangat berguna. Kemudian ada sisi baik dari manajemen laba. Yang pertama, membuka komunikasi yang diblokir atau terhambat. Konsep komunikasi yang terhambat berasal dari Dembski dan Sappington pada tahun 1987. Secara frekuen, maka agen yang memperoleh informasi yang dispesialisasikan sebagai dari keahlian mereka, dan jenis informasi ini kemungkinan besar akan bernilai untuk berkomunikasi kepada pelaku utama, yakni membuka komunikasi yang terhambat di antara perusahaan atau manajer dengan pemilik perusahaan atau investor. Kemudian yang kedua yaitu bukti empiris sisi baik manajemen laba. Menurut penelitian Subramanyam pada tahun 1906, ia menyediakan beberapa bukti pada isu ini. Dia membagi akrual ke dalam komponen diskresioner dan komponen non-diskresioner menggunakan model Jones. Subramanyam menemukan setelah pengendalian terhadap efek arus kas operasi dan akrual non-diskresioner pada pengembalian saham, konsisten dengan para manajer, rata-rata menggunakan earnings management secara bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi bagian dalam tentang laba masa depan. Ada pula sisi buruk dari manajemen laba, yaitu manajemen laba oportunistik. Meskipun teori dan bukti bertanggung jawab dalam mempergunakan manajemen laba, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Dari prospektif kontrak, ini merupakan hasil dari tingkah laku oportunistik manajer, kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen agar memaksimalkan bonus mereka. Investigasi mengungkapkan sejumlah motivasi untuk manajemen laba tersebut, yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Sedangkan motif lain untuk melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan model saham baru dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham yang baru. Adapun implikasi manajemen laba bagi akuntan, yaitu implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap pelaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Cara lain untuk meningkatkan pengungkapan mencakup pelaporan dampak pada pendapatan inti yang secara umum, membantu investor dan komite kompensasi untuk mendiagnosis kelemahan item. Selanjutnya yaitu masuk ke materi di mana referensi PSAK dan jurnal yang berkaitan dengan earnings management atau manajemen laba. PSAK yang berkaitan dengan earning management adalah PSAK 50 tentang penyajian instrumen keuangan dan PSAK 55 tentang pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan. PSAK 50 dan 55 merupakan standar pembukuan yang mencakup pencatatan produk, hasil transaksi keuangan baik bagi lembaga maupun lembaga non-keuangan. Tujuannya yaitu untuk menyajikan hasil transaksi kinerja keuangan suatu perusahaan ke publik agar mendapatkan kepercayaan pasar investor. Kemudian, penerapan PSAK itu memiliki tujuan strategis, diantaranya digunakan untuk mengundang investor baik di pasar modal maupun pasar keuangan, serta sebagai prudential regulation, yaitu mendorong proses harmonisasi penyusunan analisis laporan keuangan guna mendorong terciptanya disiplin pasar atau market disiplin. Masuk ke contoh kasus pada earning management. Di sini saya mengambil kasus earning management yang terjadi di Indonesia, yaitu pada PT Garuda Indonesia. Pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia tersandung skandal laporan keuangan karena berhasil melaporkan keuntungan setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Nah, hal ini mulai ramai ketika dua komisaris Garuda Indonesia menolak untuk menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan PSAK. Dalam pembukuan tersebut, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih senilai 890,85 ribu US dollar, lonjakan tajam dan signifikan berbalik dari pembukuan sebelumnya yang menyatakan kerugian senilai 216,5 juta US dollar. Nah, hal ini karena Garuda Indonesia mengakui utang dari PT Mahata Aero Teknologi
terkait pemasangan WiFi sebagai laba perusahaan. Adapun kesimpulan dari manajemen laba yaitu manajemen laba dimungkinkan oleh fakta bahwa pendapatan bersih yang benar tidak ada. Selanjutnya, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP tidak sepenuhnya membatasi pilihan kebijakan manajer dan prosedur akuntansi. Konsekuensi ekonomi dibuat perubahan GAAP mempengaruhi kemampuan manajer untuk bermain. Artinya, manajer akan bereaksi terhadap perubahan aturan yang mengurangi fleksibilitas pilihan akuntansi mereka. Nah, manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua cara saling melengkapi dalam manajemen laba. Yang pertama, perilaku opportunistic manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya dalam kompensasi, kontrak, dan kos politik. Yang kedua, prospektif kontrak efisien ketika manajemen laba dilakukan untuk menguntungkan semua yang terlibat dalam kontrak. Setelah itu ada juga tiga sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama, meminimalisasi biaya politik atau political cost minimization. Kemudian yang kedua ada maksimisasi kesejahteraan manajer atau manager wealth maximization. Dan yang terakhir yaitu meminimalisasi kas pendanaan, yaitu minimization of financing cost. Sekian yang dapat saya sampaikan pada materi bab 11 buku Scott, yaitu mengenai earning management atau manajemen laba. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.